Hai guys, selamat datang di channel IQ8. BTW apa kabar kalian semua? Semoga biasa saja karena hal yang berlebihan itu tidak baik. Jadi di video kali ini saya akan membahas alur film Serangan Monster Air. Dan film ini berjudul Bait 2012. Film hewan dari Australia ini memang seru banget nih guys. Bercerita tentang dua ekor hiu putih yang sangat berbahaya. Hiu sepanjang 4 meter ini masuk ke dalam supermarket karena terseret bencana tsunami dan mengancam nyawa para warga yang masih berada di dalamnya. Intinya serulah nih film. Oke, daripada berlama-lama lagi dan membuat kalian penasaran, mending langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Oke? Get it when I get back. Film diawali dengan diperlihatkannya pesisir pantai yang indah. Pantai ini berada di sekitaran Australia. Kemudian diperlihatkan seorang pria yang bekerja sebagai penjaga pantai bernama Josh. Dia sedang bersama adik iparnya yang akan memulai untuk melakukan tugasnya. Namun karena Josh sedang tidak enak badan, maka adik iparnya lah yang menggantikan, memasang pelampung pembatas di tengah pantai. Sedangkan Josh menemui tunangannya bernama Tina. Dia adalah kakak dari teman Josh tadi. Dan ketika Josh sedang bermesraan dengannya dan membicarakan niatnya untuk pergi ke Singapura, adik ipar Josh pun mulai pergi ke lautan dan untuk memasang pelampung pembatas berbarengan dengan satu wisatawan yang akan berenang. Dan tiba-tiba terlihat bayangan besar dari dalam air dan seketika hiu itu pun langsung memangsa si wisatawan tadi. Namun si adik tidak menyadarinya dan dia masih tetap santai. Namun kejadian itu disadari oleh salah satu penjaga pantai lain. Dan ia pun langsung menyalakan alarm bahaya hiu. Josh yang mengetahui hal itu pun langsung mengejar adik iparnya dengan menggunakan motor boot. Namun sudah terlambat. Adik iparnya itu sudah disantap oleh hiu dan tersisa kalungnya saja. Josh pun berteriak histeris, Tina juga. Dan dari kejadian ini membuat semua orang terpukul dan film Bait pun dimulai. Kemudian scene beralih ke 1 tahun kemudian. Terlihat Josh masih tetap di Australia dan masih membayangkan kejadian yang menimpa sahabatnya sekaligus adik iparnya dulu. Dan terlihat di berita, ada seorang reporter yang sedang melaporkan mengenai hiu yang sering muncul di pesisir pantai. Apa mungkin ini pertanda buruk? Entahlah. Dan terlihat Josh yang sudah putus dengan tunangannya. Dan jelas tunangannya sudah meninggalkan Josh ke Singapura dan meninggalkan Josh selama 1 tahun. Dan Josh pun pergi bekerja. Terlihat Josh sudah tidak bekerja sebagai penjaga pantai, melainkan kini ia bekerja di supermarket di pesisir pantai. Namun saat ia sedang berjalan, ia melihat tanda-tanda aneh. Mulai dari anjing yang menggonggong dan burung yang terbang dari lautan ke darat, seperti menghindari sesuatu. Singkat cerita, Josh sampai di tempat kerjanya dan terlihat ada seorang wanita cantik yang sepertinya suka banget nyuri di supermarket. Tiba-tiba ia ketahuan dengan satpam di sana dan ia pun kabur dan menemui pacarnya yang juga bekerja di sana. Dan datanglah si manajer toko dan satpam yang menciduknya tadi dengan barang bukti di jaketnya. Dan sialnya, gara-gara ceweknya, si cowok malah kena batunya. Si cowok pun dipecat. Di sisi lain, tiba-tiba aja si Josh ketemu nih sama mantan tunangannya. Ia pun kaget dan syok seperti melihat setan. Jelaslah karena setahu dia, si Tina masih di Singapura. Dan terlihat ada satu orang berwajah Asia. Ternyata Tina sudah mempunyai pacar baru di Singapura. Duh, kasihan banget ya, sad boy. Kembali ke cewek cantik pencuri. Ia pun dilaporkan ke polisi dan ternyata polisi itu adalah ayah dari si cewek itu. Ia pun dibawa ayahnya dan dimarahi. Namun saat terjadi perdebatan, tiba-tiba saja si pak polisi melihat seorang mencurigakan yang masuk ke toko sambil membawa pistol.
Ia mengira akan terjadi perampokan dan benar saja. Si perampok itu pun langsung ke ruang manajer dan meminta uang. Namun tidak ada di brankas. Ia pun disuruh untuk menunjukkan uangnya, namun dihalangi oleh si polisi tadi. Dan terjadilah aksi saling todong hingga ada salah satu teman perampoknya yang menyandra satu pegawai di sana. Dan terjadilah satu tembakan yang menewaskan satu pegawai di sana. Josh yang penasaran pun melihat Tina sedang disandra oleh perampok itu. Namun saat sedang panas-panasnya, tiba-tiba terjadi gempa yang menimbulkan tsunami yang sangat besar. Semua berhamburan, air masuk ke dalam toko. Banyak yang menjadi korban karena musibah itu, dan untungnya Josh, Tina, dan beberapa orang lainnya selamat. Dan terlihat perampok tadi sudah mengambang di air. Dan ada 2 orang yang sedang bermesraan terjebak di dalam mobil. Sakti mobilnya kedap air. Dan menemukan mayat yang mengambang. Juga pacar dari cewek pencuri pingsan di parkiran dan tersadar sudah banyak air. Ia pun keluar dengan memecahkan kaca mobil. Namun, ia tersadar bahwa ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam air. Untungnya, ia pun langsung naik ke atas mobil. Kembali lagi ke dalam toko, para orang yang masih selamat pun mencari jalan keluar, namun dihalangi mobil-mobil yang tertumpuk di depan pintu keluar. Hingga salah satu dari mereka melihat ke dalam air dan menyadari ada sesuatu yang bergerak, dan tiba-tiba si satpam pun menjadi santapan hiu putih yang memiliki panjang 4 meter itu. Mereka pun terjebak gak bisa kemana-mana di parkiran. Di parkiran pun juga sama, si cewek melihat hiu besar di dalam mobil. Seketika mereka panik dan meminta tolong kepada lelaki tadi. Hingga ketika mereka sedang memikirkan cara untuk keluar, tiba-tiba gempa susulan terjadi dan membuat bangunan kembali runtuh. Dan membuat kabel listrik bertegangan tinggi hampir masuk ke dalam air. Karena jika kabel listrik itu masuk ke dalam air, pasti mereka akan mati tersetrum walau si hiu juga mati. Dan mereka pun akan mematikan listrik tersebut yang katanya ada di belakang. Dan mau gak mau mereka harus masuk ke dalam air untuk mematikannya. Dan pacar baru si Tina pun menemukan ide dengan membuat baju Iron Man KW. Mungkin habis makan odading. Goblok. Ia pun masuk ke dalam air sambil dibantu Josh untuk memegang selang udara. Hingga hiu itu datang. Untung saja hiu itu tidak sadar dan hanya menganggap itu hanya besi biasa. Lelaki itu pun lanjut berjalan dan menemukan panel listrik. Namun selang udara itu tidak cukup panjang, padahal tinggal selangkah lagi. Dan cowok itu pun nekat melepas selang udara. Dan listrik itu pun berhasil dimatikan. Namun si cowok itu kehabisan nafas dan harus menjadi mayat dengan baju Iron Man KW. Tina pun sedih dan menangis. Dan mereka pun harus memikirkan cara untuk kabur dari tempat ini hingga Josh melihat ke atas dan ia mendapatkan ide dengan melewati palka udara. Kembali ke tempat parkir, si cowok pegawai itu mencoba untuk menolong 2 sejoli itu dengan memancing si hiu menggunakan mayat dari para korban. Hingga hiu pun teralihkan dan mereka pun berhasil selamat dengan naik ke atas mobil yang lebih tinggi. Hingga saat si cowok akan naik, ia mengira tidak akan sempat dan ia pun melempar anjay si cewek untuk dijadikan umpan. Dan ia pun selamat. Kembali ke Josh dan kawan-kawan yang akan keluar melalui palka udara. Ia pun mengaitkan tali dan si manajer toko pun menawarkan diri untuk naik duluan dan meminta bantuan. Hingga saat ia akan naik, ia kaget karena melihat banyak anak kepiting yang berjalan di arah wajahnya. Si manajer pun panik dan hampir terjatuh. Dan saat ia bergelantungan, tiba-tiba
Si manajer pun mati dimakan hiu yang besar. Mereka semua syok dan kebingungan harus bagaimana lagi. Kemudian lanjut di parkiran. Sorry ya, emang alur ceritanya bolak-balik terus. Si cewek marah karena anjaynya yang bernama Bully dikorbankan oleh si cowok. Kemudian si pegawai pun berinisiatif memanjat pipa untuk keluar dari parkiran. Namun tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh. Ia langsung naik ke atas mobil, tapi malah pacar si cewek yang jatuh. Ia pun langsung disantap oleh hiu yang bukan kelaparan, tapi emang suka aja gigitin manusia. Si cewek pun sedih. Kembali ke dalam toko, salah satu orang di sana memiliki ide untuk memancing si hiu menggunakan tali dan kail pengait daging. Namun satu orang harus turun untuk mengambil daging dan kail itu tersebut. Dan si pak polisi pun menawarkan diri, meskipun kakinya terluka parah, ia tetap memaksa. Dan ketika si bapak akan nyebur, anaknya yang tidak kuasa melihat ayahnya nyebur pun nyebur duluan dan berusaha mengambil pengait tersebut. Ia menampol-nampol hiu itu dengan palu daging, namun jelas gak berasa. Orang-orang di atas mengalihkan hiu tersebut dan si cewek pun berhasil selamat dan rencana pun dijalankan. Namun sialnya tuh daging gak dimakan-makan sama tuh hiu. Mungkin si hiu lebih terbiasa makan hewan yang hidup. Namun ada satu orang yang mulai bertindak gila. Ia memiliki ide gila dengan mengorbankan salah satu dari mereka dan ia pun mengacungkan senjata dan ternyata lelaki itu adalah salah satu perampok yang membunuh satu pegawai tadi. Terus siapa dong yang tadi mengambang dan bertopeng? Dan ternyata itu adalah orang yang dipakaikan jaket dan penutup kepala agar disangka perampok itu sudah mati. Dan ternyata masih hidup. Dan ketika satu cewek itu akan dilempar, satu temannya pun menusuk si perampok dengan mengaitkan kail ke tubuh si perampok dan dijadikan umpan. Syukurin. Ia pun dimakan hiu dan kailnya nyangkut di tubuh si hiu dan rencana pun berhasil. Hingga saat mereka akan pergi, dua orang di parkiran masih curcol di atas mobil yang terbalik. Hingga saat mereka sedang berbincang, muncullah si anjing. Ternyata si anjing itu masih selamat. Si cewek pun senang sekali melihat anjingnya selamat dan terlupakanlah pacarnya yang baru saja dimakan hiu. Nyawa anjing lebih berarti baginya. Kemudian si cowok itu pun memiliki ide dengan mengetuk-ngetuk pipa dan Jamie menyadari bahwa masih ada orang yang selamat dan mungkin saja pacarnya masih selamat. Ia pun terjun ke air untuk menolong pacarnya dan dibantu oleh Josh. Dan ketika Josh akan pergi, terjadilah adegan adu mulut. Josh pun memberi kalungnya pada Tina. Namun saat ia sampai di parkiran, ia tidak tahu kalau ada hiu lain di sana. Jamie dan Josh pun panik dan naik ke atas mobil. Jamie ingat, ini adalah mobil ayahnya. Di dalamnya terdapat senjata favorit anak FF. Ia pun mengambil Spas 12 dan menembak hiu tersebut, namun rip aim. Ia pun nyebur dan hiu itu pun mati tertembak. Satu hiu mati, tinggal satu lagi. Mereka pun bergegas naik ke atas toko dan terjadi gempa susulan lagi yang mengakibatkan kail hiu itu lepas. Josh pun langsung akan segera menembak hiu itu, tapi shotgunnya malah macet. Mungkin karena nggak pakai skin. Dan Josh pun mengganti senjatanya dengan senjata setrum dan menyetrum hiu itu sampai gosong dan hiu itu pun die. Dan si bapak tadi pun langsung menyalakan listrik untuk jalan keluar mereka. Syukurlah masih banyak yang selamat dan mereka pun keluar melalui lubang yang diledakkan tadi. Terlihat Josh dan Tina sudah baikan dan akan kembali menjalin hubungan dilatari pemandangan yang sudah hancur akibat tsunami tadi. Bantuan pun sudah berdatangan dan film pun berakhir. Gimana? Seru gak? Film ini emang enak ditonton sambil santai bersama teman-teman. Tapi kalau mau sama keluarga juga gak apa-apa.
Tapi ya dipertimbangin lah, karena kan di situ banyak darah-darah. Secara keseluruhan film ini seru sih, dan mendapatkan nilai IMDb 5,2. Ya lumayan lah. Segini aja review pembahasan film Beat 2012. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Bye bye. Subrek ya, mantap. Siap juga.